Halo, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu pada kami pada pagi hari ini. Kami hendak merenungkan firman-Mu, kiranya berikanlah kami hikmat untuk dapat memahami dan melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan diambil dari 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu, firman ini adalah firman yang bisa dikatakan menjadi salah satu fondasi iman Kristen, mengingat bahwa ternyata tidak semua manusia dapat mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Juru Selamat, adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, adalah Allah yang mati di kayu salib, adalah Allah yang menyerupai menjadi manusia, dan dia melihat atau malaikat dalam bentuk burung merpati menyatakan bahwa ini adalah Allah. Diri Yesus adalah Allah. Dan juga di dalam Yesus Kristus kita melihat bahwa apa yang telah terjadi di dalam manusia semuanya telah diampuni, telah ditebus. Jadi manusia itu murni dan bersih kembali oleh karena Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, firman ini cukup spesifik mengatakan bahwa hanya kepada orang-orang yang percaya saja. Jadi sekalipun dia menyatakan diri sebagai Kristen atau pengikut Kristus, tapi kalau dia tidak percaya, maka itu semua terselubung dari dirinya, tersembunyi. Itu yang dikatakan di sini, sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Karena memang hanya dengan kepercayaan kepada Kristus kita memahami ini semua. Kita memahami bahwa percaya kepada Kristus memang menjadi kebodohan oleh dunia. Percaya kepada Kristus memang membuat kita seolah menjadi seorang yang lemah. Kita seolah menjadi orang yang tidak mampu berbuat apa-apa, seolah-olah terbatas semuanya. Kita merasa bahwa ruang lingkup kita menjadi hanya ruang lingkup yang sepertinya, tanda kutip, membuat kita seperti seorang yang naif. Dan keadaan kita membuat kita merasa hidup ini seperti ada yang ngatur. Itu yang membedakan. Setiap orang yang percaya kepada Kristus pasti dia akan paham bagian ini. Karena sesungguhnya orang yang percaya kepada Kristus, dia menyatakan, membuat satu keputusan, komitmen bahwa hidupnya ini semuanya adalah di tangan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, itu kenapa tidak semua orang mampu memahami hal ini. Tidak semua orang disingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman ini. Karena kita membutuhkan niat, kita membutuhkan kemampuan untuk percaya itu, Bapak Ibu. Kita membutuhkan kebiasaan, kita membutuhkan ibadah yang sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk mempercayai itu semua. Karena bukankah Alkitab atau kita sering mendengar bahwa kita ini sudah berdosa, kita jatuh ke dalam dosa, dan kemudian dosa itu membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Bukankah dosa itu yang selalu membuat pikiran kita menjadi lebih sulit, hidup kita lebih sulit? Bukankah karena dosa itu kita mengira hidup ini adalah hidup yang buruk? Bapak Ibu saudara-saudara, kabar baiknya Tuhan Yesus sendiri yang membukakan itu kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karenanya, marilah kita sungguh-sungguh untuk terus memandang kepada Allah, untuk terus
meluruskan hati kita untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena disitulah iman itu, Bapak Ibu. Disitulah iman yang akan membuat kita mengerti segala sesuatu dalam hidup kita. Tuhan telah atur, Tuhan telah tentukan, dan tak ada yang perlu kita khawatirkan lagi. Jadi, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan mengerti rahasia ini. Paulus sudah menyatakan ini. Dia banyak memberitakan firman, dia banyak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan dia banyak sekali membuka rahasia-rahasia firman yang selama ini nampaknya sulit dipahami, tapi dia buka semuanya. Dan itu juga akan kita pahami, Bapak Ibu, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mari kita ambil selalu komitmen untuk hidup di dalam Tuhan, dan percayalah, hidup kita akan selalu diberkati dan menemukan jalan keluar. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.